Hai guys, gimana kabarnya? Sehat kan? Dan kembali lagi di channel Barna Movie. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul Slumber Party Massacre yang rilis pada tahun 2021. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja ke alur ceritanya. Let's go! Awal film diperlihatkan pada tahun 1993. Seorang perempuan yang lari di hutan menggunakan baju kemeja putih menuju ke mobil yang bernama Tris. Rupanya, Tris ingin mengambil minuman di mobil yang kemudian datang seseorang dan mengejutkan Tris, yang ternyata itu adalah mantan pacarnya, namanya Chan, yang ingin balikan dengan Tris. Tris menyuruh Chan untuk tidak mengganggu dia dan kembali ke kabinnya. Sesampainya di kabin, Tris memanggil teman-temannya sambil makan pizza untuk berpesta minuman. Lalu teman-temannya mengejutkan Tris dan semua temannya keluar. Mereka berpesta dan berbincang-bincang persoalan Tris dan Chan. Yang Chan perbuat terhadap Tris yang tega berselingkuh dan tidur dengan wanita lain. Chan yang lagi mengintip Tris dan teman-temannya berpesta lewat jendela, dia melihat seorang pria di jendela lain yang lagi mengintip juga. Chan kemudian menghampiri pria misterius tersebut. Lalu Chan tidak melihat lagi di mana pria tersebut. Saat Chan berbalik badan, Chan langsung dibunuh oleh pria misterius itu. Tris dan teman-temannya tidak mendengar teriakan Chan karena suara musik yang bervolume tinggi. Ketika mereka sedang berpesta, suara open berbunyi yang membuat mereka ketakutan. Mereka pun berlanjut berpesta. Lagi asik-asik berbincang, seorang pria masuk ke kabin mereka lewat jendela dan membawa bor. Tris yang lagi menuju ke dapur untuk menemani temannya ambil kue sangat terkejut ketika melihat temannya yang sudah meninggal dengan luka di perutnya. Tris kemudian menelpon 111 tapi tidak bisa. Saat keluar dari dapur untuk mencari teman-temannya, Tris ditarik temannya dan menjelaskan kalau ada orang misterius di kabin yang membunuh teman-temannya. Dia juga menceritakan kalau dialah selingkuhan Chan dan pernah tidur berduaan. Setelah menceritakan semuanya, teman Tris lari ke pintu yang tiba-tiba pria misterius tersebut mengebor lehernya. Tris lari ke dapur dan menjatuhkan botol. Dia perlahan menuju ke pintu dan mengintipnya. Tris sangat terkejut melihat wajah pria tersebut yang kemudian mengebor tangannya. Tris berlari keluar sambil meminta tolong. Sampai di jembatan di samping danau. Di situ mereka berkelahi. Tris memukul pria itu dengan galah, yang membuat pria itu jatuh ke danau dan tenggelam. Film pun baru dimulai. Scene berpindah di tahun sekarang. Di sebuah rumah, seorang wanita yang lagi bersiap-siap. Di situ kita mengetahui namanya Dana. Kemudian ibunya datang memberitahu kalau ada teman-temannya di bawah, yang ternyata Dana dan teman-temannya ingin berliburan, yang membuat ibunya Dana khawatir. Teman-teman Dana bernama Maeve, Bryony, dan Ashley. Di sini kita mengetahui kalau ibu Dana adalah Tris yang selamat di tragedi malam pembunuhan di scene awal. Di perjalanan, Dana yang lagi ingin mengambil sesuatu di belakang mobil sangat terkejut kalau ada seseorang di dalam mobil, yang ternyata itu adalah Alex. Mereka tidak menyukai Alex. Dia menyebalkan dan sering membuat onar. Mereka kemudian berkompromi apa Alex bisa ikut. Hasilnya mereka pun menyetujui Alex ikut asalkan dia tidak diberi obat-obatan. Scene berpindah. Mobil mereka mogok dan sedang diperbaiki oleh seorang pria bernama Dave. Karena di setiap bengkel tutup, mobil mereka kehabisan aki yang membuat mobil berasap. Dave memberitahu kalau besok baru bisa diperbaiki karena dia tidak punya aki, padahal mereka sudah menyewa rumah. Maeve yang ingin buang air kecil kemudian ke toilet. Mereka pun pergi ke supermarket. Saat mereka melihat-lihat, mereka dikejutkan oleh pemilik toko yang bernama Kai. Bryony dan Ashley bertanya ke Kai tempat penginapan. Kai kemudian memberitahu kalau dia punya kabin di dekat danau. Maeve yang ke toilet sangat takut karena toilet yang sudah terbengkalai.
Dana menunggu Maeve di luar. Tiba-tiba Dana mendengar suara aneh di sebuah ruangan. Saat didekati, Maeve berteriak. Dana menghampiri Maeve yang ternyata cuma kotoran. Mereka lalu dibawa ke kabin Kai yang tak jauh dari tokonya. Alex kemudian mengeluarkan minuman yang dia curi di toko Kai dan membuat Maeve marah. Sesampainya di kabin, mereka melihat yang kemudian Alex berteriak membuat semua orang panik yang ternyata rayap. Kai memberitahu kalau di sini tidak ada jaringan dan ada wifi, passwordnya di samping kulkas. Kai lalu pulang, mereka bersenang-senang. Di malam hari, mereka berpesta minuman yang membuat Alex tidak nyaman. Dave datang membawa aki mobil mereka. Saat mengintip di jendela, Dave dikejutkan oleh pria misterius. Dave menjelaskan kalau dia ingin mengganti aki mobil. Dave kemudian meninggalkan kabin dan diikuti oleh pria misterius itu. Alex yang bosan dengan pesta di kabin lalu keluar dan berjalan di tengah hutan sendirian. Dia menemukan senter dan melihat mobil yang terparkir. Alex menghampiri mobil tersebut dan ternyata ada Dave. Alex sangat terkejut saat memegang Dave yang sudah mati dengan mata di bor. Dave jatuh ke atas Alex yang membuat darah Dave membasahi Alex. Alex kemudian berlari ke kabin dengan rasa ketakutan. Semua temannya sangat terkejut melihat baju Alex yang berlumuran darah. Alex menyuruh temannya untuk periksa jendela. Alex menjelaskan kalau pria di pom bensin itu meninggal dibunuh, dan ini darahnya. Mereka sangat terkejut. Ashley menganggap mungkin ia diserang beruang. Alex menyangkalnya. Ia yakin kalau pria bor yang membunuhnya. Dana, Maeve, Ashley, dan Bernie mengambil senjata yang mereka bawa, dan mereka datang ke sana hanya untuk membunuh pria bor tersebut yang mereka persiapkan 1 tahun lalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk kabin mereka. Mereka sangat takut. Lalu Dana membuka pintu sambil membawa pisau. Saat membuka pintu, ternyata ada 2 orang pria yang ingin menyapa tetangga baru. Pria itu bernama John dan Matt. Mereka kemudian menyembunyikan senjata mereka dan menyuruh John dan Matt masuk. Di dalam kabin, Matt melihat pisau dan baju berdarah yang membuat Matt ketakutan. Mereka pun meninggalkan kabin para wanita. John dan Matt menginap di kabin di seberang danau. Mereka juga mempunyai teman yang tinggal di kabin yang bernama Guy dan Sean. Guy yang lagi bermain menaruh minumannya dan ingin buang air kecil keluar. John dan Matt pulang. Lagi kencing, Guy melempar botol minum. Dan ketika sedang berjalan, Guy dilempar botol minuman tadi yang dia pikir teman-temannya. Tapi temannya di kabin lagi berpesta. Guy yang mau ke kabin bertemu pria misterius yang bernama Rose. Guy yang terus-menerus mengoceh membuat Rose mengambil bor kesayangannya dan membunuh Guy. Dana dan teman-temannya yang mengintip ke kabin John lagi berpesta membuat hasrat para wanita datang. Tiba-tiba listrik mati yang membuat Dana dan teman-temannya panik dan masuk ke kabin para pria. Semuanya berteriak karena ketakutan. Maeve dan Brian menyalakan lampu mereka. Melihat Guy yang sudah meninggal luka bor di kepala mereka dan saling menuduh kalau para wanita yang membunuhnya. Dana kemudian memberitahu kalau Rose masih hidup. Para pria awalnya tidak percaya. John lalu teringat Guy untuk memberitahukannya, lalu para pria keluar dengan rencananya. Kemudian para wanita membuat rencana untuk membunuh Rose. Saat keluar kabin, mereka mendengar suara teriakan. Mereka berlari menjadi kelompok yang tinggal Dana sendirian, yang kemudian datang Rose dengan bor kesayangannya. Dana menyerang Rose sehingga pisau Dana jatuh. Dana kemudian lari ke hutan dan bertemu Sean dengan gitarnya. Mereka bertarung dan membuat Sean kena bor di leher. Dana kemudian lari ke kabin. Dana lalu berteriak meminta tolong.
Terus kemudian mengikuti jejak darah yang menuju ke dapur. Padahal itu adalah rencana mereka. Sesampainya di dapur, mereka menyerang Rus bersamaan. Saat Dana memukul Rus menangkisnya. Dana pun lari keluar yang membuat Dana terpeleset. Frank kemudian memberi parang ke Dana dan menyerang Rus yang membuat borbornya patah. Dana lalu menebas lehernya. Yang kemudian datang Alex menusuk Ras. Kemudian mereka berteriak senang karena balas dendam ibunya Dana tercapai. Di pagi harinya, mereka yang menatap mayat Rus. Di kejauhan, mereka melihat Dana memacok Rus yang sudah mati. Dana hanya ingin memastikan kalau kali ini Rus benar-benar sudah mati. Dana sangat khawatir kalau Rus hidup kembali. Sampai-sampai Brenny mengawasi mayat Rus, yang kemudian diganti oleh Alex. Alex kemudian meninggalkan mayat Rose. Scene berpindah ke Matt dan John. Matt yang membuka freezer yang ingin mengambil minuman mencium bau busuk, padahal bau mayat Guy. Karena Matt merasa baunya menempel di bajunya, dia pun bergegas mandi. Lagi mandi didatangi seseorang dan menusuk jantung Matt tepat di tatonya yang berbentuk love. Scene kemudian berpindah ke Ashley dan Brenny yang ingin memperbaiki mobil mereka. Ashley yang lagi memperbaiki mobil didatangi seorang dan melepaskan penyangkut tutup mobil yang membuat Ashley terjepit. Yang tiba-tiba orang misterius itu menyalakan mobil sehingga kepala Ashley terkena putaran mobil sampai meninggal. Lihatkan Dana dan temannya yang lagi bersiap-siap untuk pulang menyadari alat bukti Rus menghilang. Saat Dana melihat keluar, Rus menghilang. Semuanya panik. Maeve kemudian keluar untuk mencari Rus. Tiba-tiba dia berteriak karena terkena tembakan paku di dadanya. Dan tembakan paku terus ditembak. Brenny melihat Ashley yang meninggal lewat jendela. Lalu tembakan paku ke jendela yang hampir mengenai Brenny membuat Brenny mengoceh. Paku kedua datang mengenai matanya sehingga dia mati. Dana yang marah ingin berlawan, ya sedangkan senjata mereka diambil. Tiba-tiba tembakan datang lagi. Maeve malah menyalahkan Dana atas semuanya. Dana kemudian mempunyai rencana, yaitu pergi ke mobil dengan Maeve mengalih perhatian orang misterius tersebut. Dana lalu pergi lewat jendela. Alex tiba-tiba muntah. Scene berpindah ke Dana yang melihat mobil yang tidak ada. Ia mengambil kayu yang tiba-tiba John datang menyerang. Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kematian teman-temannya. Alex yang terus-menerus muntah sehingga membuat Maeve menyadari kalau dia makan kue dari Kai. Mereka berdua bersepakat untuk melawan orang misterius itu. Tetapi itu adalah tipuan John untuk bisa melarikan diri dengan mobil dan meninggalkan Dana di hutan sendirian. Scene berpindah ke Dana yang melihat seorang wanita yang ternyata Kai. Dana menceritakan semua masalah tetapi Kai tidak mempercayainya. Kai kemudian berjalan dan Dana menceritakan sesuatu yang menyadari kalau Kai itu adalah ibunya Rus. Lalu, Dana memukul Kai dengan kayu di kepalanya. Mereka kemudian bertarung membuat Dana tertusuk di perut. Di sini kita ketahui kalau Dana anak Tris dan Chan. Dana lari kemudian masuk ke kabin. Sampai di kabin, Dana menceritakan semuanya ke Maeve dan Alex. Dana mengambil garpu untuk melawan Kai. Kai yang marah kemudian merusakkan pintu dengan galah dan masuk ke dalam untuk membunuh Dana. Mereka sangat ketakutan ketika ingin membunuh Dana dan teman-temannya. Tris atau ibu Dana datang untuk menyelamatkan anaknya. Kai yang marah ke Tris yang telah membunuh anaknya kemudian berkelahi dengan Tris. Dana lalu keluar dari kabin karena Dana merasa tidak enak. Dana masuk kembali dan membantu ibunya yang hampir mati dicekik Kai.
Saat Dana dan Tris keluar, Kai menyerang lagi sampai mereka terjatuh. Kai kemudian ingin membunuh Tris. Tris yang melihat mata Bor yang patah seketika itu menusuk Kai sampai mati. Mereka akhirnya selamat. Tamat. Gimana filmnya? Mengerikan bukan? Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.